Mamang katanya punya info A1 kenapa STY dipecat. Cerita dong di sini. Jangan cuman julukan doang Mister Sotoy. Pemain udah capek, udah kram, baru diganti. Emang kenapa harus pelatih dari Belanda? Halo saudara-saudara Indonesia, berjumpa lagi di vlog saya, yaitu vlog Al-Bahri dengan saya Kiki Al-Bahri. Kali ini saya akan menyajikan atau menghadirkan suatu konten yang beda daripada sebelumnya, yaitu konten monolog. Ceritanya ke depan itu adalah saya kedatangan seorang tamu. Ini kita sudah kedatangan seorang tamu yang bernama Mamang Sotoy. Apa kabar, Mang? Alhamdulillah sehat. Ada beberapa pertanyaan di sini yang sudah saya siapkan, lebih dari ada mungkin 10 kartu kali ya. 10 pertanyaan mungkin kita akan tanyakan kepada Mamang Sotoy. Siap, Mang Sotoy? Siaplah, sok. Mau nanya apa? Saudara Nusantara, Mamang Sotoy sudah bersedia untuk menjawab setiap pertanyaan saya. Ini kita ambil satu pertanyaan dulu, satu kartu ya. Ini kebetulan ini mengenai dipecatnya pelatih sepak bola timnas Indonesia yang memang kebetulan ini sedang trending, hot trending ya, menjadi pembicaraan di seluruh masyarakat Indonesia, ya khususnya para pecinta bola. Informasinya katanya Mamang Sotoy ini punya informasi A1. Kenapanya si Sintayong ini yang berasal dari Korea, pelatih dari Korea yang sudah lumayan berhasil menaikkan prestasi timnas Indonesia. Kita tanyakan aja langsung ke Mister Sotoy. Mang Sotoy, katanya Mamang punya informasi A1 kenapa Sintayong dipecat. Coba jawab, Mang. Iya, saya punya informasi A1 kenapa pelatih Sintayong dipecat. Nggak cuma A1 sampai A10 saya punya. Aya we nu ngabejaan Mamang. Informasi A1 kenapa Sintayong dipecat? Ya gimana ya? Sebenarnya saya juga setuju Sintayong dipecat, tapi saya juga nggak setuju si Sintayong itu dipecat, karena sok dari peringkat berapa sok, kalian pasti tahulah, dari 150 ke atas peringkat Indonesia, 100 jauh dari Malaysia, jauh dari Vietnam, jauh banget. Prestasi ranking Indonesia di FIFA itu anjlok. Berkat Sintayong, peringkat ranking FIFA kita naik, alhamdulillah. Tapi ya progresnya emang kurang bagus. Pusing. Iya, Mang. Saya juga pengen tahu. Mamang katanya punya info A1 kenapa STY dipecat. Cerita dong di sini. Jangan cuman julukan doang Mister Sotoy. Kenapa? Apa penyebabnya STY dipecat? Kasih tahu ke kita orang. Ini pemirsa channel Al-Bahri atau channel saya bertanya-tanya. Katanya Mamang paling tahu segalanya. Sok, jangan bikin pusing saya, jangan bikin pusing saudara-saudara Indonesia, betul? STY itu luar biasa, sukses melatih timnas Indonesia. Bahkan dia berani untuk potong generasi. Karena memang dia itu ketika melihat perkembangan ataupun mengevaluasi, menganalisa seluruh pemain
pemain Indonesia. Ya harus kita terima kenyataannya bahwa memang pemain kita itu minus. Nah, STY itu melatih Indonesia bukan dari kondisi pemain-pemain kita tuh yang sudah standby, duduk, tinggal menunggu panggilan, atau ibaratnya dalam artian nilainya tuh nol lah kalau nggak mau dikatakan minim prestasi, ya memang nol. Tapi STY melihat pemain-pemain Indonesia itu, dan dia memulai kepelatihannya di Indonesia dari minus. Ibaratnya pemain itu dari kondisi keadaan tidur, dibangunin, bangun main bola. Seperti itu. Dan juga kita harus terima kenyataan, boro-boro cetak gol pemain Indonesia ngoper bola ke temennya aja salah terus. Bisa dibilang nggak bisa ngoper, nendang. Ku mamang mah bahasa iya ngoper kababaturan ke temen sendiri salah mulu. Jangankan ngoper yang operan jauh, operan lambung, operan pendeknya salah, pusing. Nah, STY melatih pemain Indonesia dimulai dari minus. Salah satunya apa? STY meminta kepada seluruh pemain Indonesia untuk passing, menyempurnakan passing supaya perjalanan ataupun proses pertandingan permainan itu sempurna. Passing. Di situ Mamang sangat antusias dan sangat mendukung program pelatihan dari STY. Di samping itu, selain teknik dasar, STY juga melihat fisik mental pemain-pemain Indonesia itu jauh dari kalimat gimana lah, pokoknya tahu sendirilah. Nah, di situ STY melatih pemain Indonesia bener-bener mental dan fisik itu digenjot abis sama STY. Dan terbukti prestasi naon. Cuman mungkin nggak dapet piala aja kalau selama sama STY mah. Tapi dari Piala Asia pertama kalinya kita bisa lolos Piala Asia. Bahkan di Piala Asia usia 23 masuk semifinal. Coba bayangin. Jangankan sebelum-sebelumnya, pelatih-pelatih sebelumnya, jangankan lolos ke Piala Asia. Iya, jangankan masuk semifinal, lolos pun enggak. Ini sama STY bisa tembus sampai semifinal. Coba bayangin. Luar biasa prestasi. Memang waktu itu ditambah ada beberapa revolusi perubahan besar dari pihak PSSI juga yang naturalisasinya, yang warga keturunan Indonesia yang berada di Belanda menjadi WNI. Jadi berhasil merubah pasukan timnas lah, sehingga para supporter Indonesia juga jadi senang ngeliat pemain-pemain Indonesia ganteng-ganteng, bule-bule. Biasanya kan kita ngeliat pemain-pemain Indonesia itu ya tahulah, ada yang tukang sol sepatu, ada yang tukang bakso. Nah, sekarang ngeliat pemain timnas Indonesia, wah ganteng. Tapi ternyata yang tukang sol sepatu, tukang bakso lebih jago mainnya. Bang Soto ya dada aja dah. Tukang sol sepatu juga sama tukang bakso ada juga yang ganteng, Bang. Jangan gitu. Mamang mah nggak bilang tukang sol sepatu, tukang bakso jelek. Siapa yang bilang? Mamang juga tahu tukang sol sepatu, tukang bakso banyak yang ganteng. Gitu. Bahkan kalau dalam permainan bola lebih jago mereka. Maksudnya Mamang, sok lihat
supporter Indonesia makin antusias, makin cinta sama timnasnya. Setelah di era kepelatihan STY, ditambah pemain-pemain baru yang keturunan-keturunan dari Belanda. Ada Martin Paes, ada Justin Hapnernya. Terus ada sahde ya tak Oh, Nathan Chuon. Bukan masalah sih. Ya, Mamang akuin jempol. Mamang sangat mendukung STY. Karena memang terbukti luar biasa permainannya, bisa mengangkat harkat derajat timnas Indonesia ke kancah dunia. Nggak kaleng-kaleng, udah nggak main Asia Tenggara. Era kepelatihan STY kemarin bagus. Nah, banyak netizen yang menganggap bahwa STY ini kurang bagus, sampai beberapa kali STY out. Terakhir di Piala AFF kemarin, STY out karena STY nggak berhasil menjadikan timnas Indonesia juara di Piala AFF. Kalau buat saya mah, saya setuju dengan apa yang diterapkan sama STY dan PSSI. Karena buat Mamang Piala AFF itu nggak penting. Ya itu mah cuma sekedar hiburan aja, hiburan TV, hiburan penonton. Dan saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh STY dan PSSI dengan menunjuk pemain-pemain Indonesia yang masih muda-muda bermain di kompetisi AFF. Dibandingin sama negara-negara tetangga yang nurunin pemain senior semua, saya setuju Indonesia menurunkan pemain muda. Karena apa? Supaya mereka punya jam terbang, supaya nanti ke depannya mereka siap mental kalau ketemu tim-tim besar, tim-tim dari luar. Dan juga sekaligus mencari bibit dari pemain-pemain muda ini supaya nanti bisa diajak atau bisa diandalkan di timnas. Itu. Jadi buat saya mah Piala AFF, Piala Ciki nggak penting. Ya syukur kalau bisa menang, bisa kasih hiburan buat kita dan juga bisa menunjukkan kepada negara tetangga bahwa ini loh, Indonesia sudah bangkit sepak bolanya. Itu. Tapi ya jangan disalahin kalau memang ternyata STY gagal di AFF. Karena memang bukan targetnya. Mamang mau cerita nih. Sedikit ya. Biar gimana Mamang cerita seneng sama STY. Bagus lah. Cuman memang nggak bagus juga. Karena kadang Mamang juga sebel sama STY. Sebelnya apa? Ya kita harus terima, kita harus objektif. Mamang seneng sama STY, tapi kalau memang dia salah kita harus kritik supaya ada perubahan. Gitu. Ya kita kan hanya sekedar menonton, mengamati. Pastinya kita punya penilaian walaupun kita bukan pemain atau bukan pelatih. Ya wajar kalau kita punya penilaian kurang A, kurang B, kurang asin, kurang manis, kurang gula, kurang pedes. Wajar. Kurang asem kayak saya. Saya kadang sebelnya sama STY. Kalau seumpama posisi Indonesia lagi main nih, posisi kalah 2-0, 1-0 atau seri. Itu ada beberapa pemain yang memang sudah tidak fit, tidak bagus, tidak perform, nggak buru-buru diganti sama STY. Itu Mamang suka sebel. Ntar nunggu menit ke 85 atau pertandingan sisa 5 menit lagi, baru dia
ganti pemain. Mau ngapain tinggal 5 menit lagi pemain main. Pemain disuruh masuk. Yang baru, yang lama ditarik keluar. Kalau umumnya kan rata-rata kebanyakan pemain atau kebanyakan pelatih narik pemain itu atau menggantikan pemain itu di menit 75, paling lambat di menit 80. Ini kadang-kadang menit 85, 87 udah mau mendekati selesai permainan. Yang diganti juga nggak sesuai. Liar. Di situ memang kadang sebel. Udah gitu memang STY ini untuk strategi minim. Nggak, kurang improve kalau cek Mamang mah. Kalau tadi kata Mamang Sotoy STY kurang improve atau apa tadi ya, kurang minim strategi. Tapi kok buktinya timnas kita bisa sekarang peringkat ke 100 berapa tuh, di atas 125 ya. Saudara Indonesia, koreksi ya kalau saya salah ya, saya nggak ingat soalnya. Kalau nggak salah di 125 ya posisi Indonesia, dari 170 kita naik berapa puluh peringkat itu di ranking FIFA. Jadi kayaknya nggak beralasan deh Mang kalau seumpamanya dibilang STY minim strategi. Memang sih iya. Kadang saya juga suka sebel juga Mang kalau ngelihat STY itu menit-menit terakhir baru ganti pemain. Udah sedikit lagi 2 menit atau 1 menit lagi permainan mau selesai baru ganti pemain. Nya eta sebel nanti memang gitu. Pemain udah capek, udah kram, baru diganti. Harusnya pemain kan ibaratnya dia mungkin pengen fit juga kan setelah main di timnas, dia pengen fit juga main di klubnya. Ini gara-gara dipaksain main, akhirnya jadi kram. Terus juga pemain pengganti pengennya perform dari menit awal ataupun pertengahan lah. Ini tinggal 2 menit lagi baru disuruh main. Gimana dia mau nunjukin skillnya? Pemain yang diganti rawan cedera kalau udah keseringan kecapean kram begitu. Kasihan. Itu yang memang sebel. Dan juga nih, memang sedikit cerita ya. Kenapa STY diganti? Karena memang katanya sudah ada rumor sebelumnya, sebelum pertandingan lawan Cina ya kan, kita jelas tuh kalah tuh sama Cina ya. Itu katanya sudah ada rumor bahwa si Mes Hilger itu kurang suka dengan strateginya Sintayong itu. Terus karena kan mereka kan pemain Belanda ya, rata-rata keturunan Belanda dan biasa bermain di klub di Belanda, apalagi pemain-pemain naturalisasi kita tuh rata-rata pemain grade A, pemain-pemain di Eredivisie-nya, pemain-pemain liga paling tinggi di Belanda. Nah, mereka itu pemain turunan itu biasa bermain menyerang ataupun bermain open gitu. Nah, sedangkan strategi si STY ini lebih banyaknya bertahan terus serangan balik, bertahan serangan balik, teuing balik nakamana. Nah, jadi banyak beberapa pemain naturalisasi kita yang kurang sreg dengan strateginya STY. Nah, dan juga asal tahu nih, karakter pemain Belanda itu keras kepala, dan juga pelatihnya pun juga gitu. Pelatih-pelatih dari Belanda juga gitu, keras kepala juga, sama-sama keras gitu. Kalau A ya A, B ya B. Jangan A B B A. Itu mereka. Nah, terus ditambah lagi waktu lagi main lawan Cina, si Eliano
Wah itu pemain edan, pemain biar kecil badannya, adanya Tijani itu, waduh, itu sebenarnya pemain full komplit skillnya, nggak dimainin, malah salah pilih kapten juga STY gitu. Nggak bisa kita nyalain kaptennya, kenapa jadi si siapa waktu itu kaptennya. Iya bukan salah dia juga, walaupun memang ada beberapa kesalahan dari, ya tapi kita udahlah, yang udah ya udah. Ya cuman salah satunya waktu itu juga kan Erick Thohir bilang akan ada evaluasi. Nah itu salah satunya. Begitu. Ya kita juga harus objektif, jangan takluk buta terlalu membela STY. Kalau memang kurang bagus ya kurang bagus gitu. Mamang setuju, Mamang dukung STY. Tapi ya Mamang juga nggak setuju STY dipecat. Tapi Mamang setuju juga STY dipecat. Karena apa? Ngeri juga kalau ini nih, kita tinggal punya 4 pertandingan lagi ya, lawan Australia, lawan Bahrain, lawan Cina, terakhir lawan Jepang. Walaupun mungkin target awalnya kita bisa lolos di 4 besar di grup C ini grup neraka nih katanya, grup neraka. Nggak tahu bakal ketemu iblis apa enggak di sana. Tapi katanya di grup neraka karena memang di grup C ini itu tim-timnya banyak yang jadi langganan di Piala Dunia sebelumnya. Arab Saudi tahu sendiri, Australia ya kan, Jepang apalagi. Itu ada 3 langganan main di Piala Dunia. Indonesia jadi target awal kita masuk 4 besar, berharap kita bisa ikut playoff. Walaupun kita nggak mungkin langsung bisa main atau lolos jadi runner up, kayaknya jauh lah untuk jadi runner up. Tapi kan kenyataannya ternyata memang yang namanya bola itu kadang-kadang ya begitulah sepak bola. Kadang beda dengan teori, kadang juga beda dengan kenyataan. Itulah sepak bola. Jadi ternyata kita lihat sendiri, ya kan? Kita berhasil menahan imbang Arab Saudi di pertandingan pertama. Wow, segitu ramenya, euforia, segitu senangnya para supporter timnas kita, ya kan? Terus juga ditambah setelah itu apa? Itu padahal kita main sama Arab Saudi itu di kandang mereka loh. Kita bisa nahan imbang. Itu luar biasa. Yang sebelumnya kita dibantai setiap lawan Arab Saudi, tapi kita bisa nahan imbang. Nah, terus lawan Australia, kita beruntung. Itu main di kandang. Australia kan bagus. Pemainnya banyak yang main di Eropa. Apalagi Harry Souther. Tinggi badannya. Kalah tiang Sutet sama Souther. Main di Liga Inggris. Kita bisa seri, bisa nahan imbang. Itu luar biasa. Nah, harapannya kita lawan Bahrain, ya mungkin dulu kita dikalahin sama Bahrain 10-0 atau 10 berapa itu saya nggak tahu lah, lupa. Kita berharap lawan Bahrain itu menang. Ya kita juga harus terima waktu itu sebenarnya kita menang itu. Cuman ya sudahlah, sudah peluit dari wasit, nggak ubahnya kayak keputusan MK. Sudah final dan mengikat, jadi nggak bisa lagi. Tetap harus kita taati itu. Jadi untungnya waktu lawan Bahrain kita nggak kalah alias cuma seri. Nah kita berharap lawan Cina kita menang, malah kalah. Terus pulang ke Indonesia lawan Jepang, babak belur gitu diajar Jepang. Alhamdulillah kita bisa menang lawan Arab di kandang. Nah yang tadinya kita cuma berharap bisa masuk di 4 besar, ternyata sekarang kita bisa bersaing di posisi runner up. Jadi ya ini yang Mamang bilang setuju kalau seumpamanya STY diganti. Karena tinggal sisa 4 pertandingan lagi tuh memang kita harus benar-benar untuk fokus bermain supaya kita bisa lolos menjadi runner up di grup C ini. Nah,
Kalau ngelihat dari cara STY agak ngeri-ngeri sedep kalau STY pola strateginya kayak kemarin-kemarin mah. Kalau cuman ngandelin pemain-pemain naturalisasi, ya buktinya ngegolinnya susah banget. Itu berapa kali pemain kita itu turun naik kecapean karena kebanyakan bertahan. Sedangkan sekalinya nyerang, dapat bola kebuang terus. Kurang bagus lah kalau menurut Mamang mah. Ya, karena levelnya ini bukan Asia. Bukan Asia yang kelas AFF, bukan. Ini kita harus bener-bener supaya kita bisa lolos. Itu. Jadi memang kalau menurut Mamang pribadi, bukan Mamang benci sama STY, Mamang tetap dukung STY. Cuma kalau ngelihat pola strategi dan juga cara dia seperti kemarin-kemarin ini masih diterapkan, waduh, ngeri Mamang juga. Jadi ya setuju aja lah sama Pak Eto atau Pak Erick Thohir gitu. Dan memang ternyata banyak juga pemain yang kurang buktinya. Masa iya sebelum pertandingan ada pertemuan meeting para pemain yang tidak diketahui sama pelatih ataupun para asistennya. Jadi khusus pertemuan itu dilakukan oleh pemain. Ada apa ini? Gitu. Nah, Mamang dapat info A1, para pemain itu tetap menjalankan strateginya pelatih atau STY, akan tetapi tidak juga ingin menuruti semua keinginan STY. Jadi ya mereka berimprov di lapangan itu infonya. Nah, mereka cuma takut aja untuk ngomong ke STY karena udah nggak mau ngelawan juga ke STY gitu. Nah, akhirnya mereka kan cuma bisa ngadunya ke siapa? Ya ke federasi, mau nggak mau akhirnya ngadunya begitu. Seperti itu infonya. Ya memang sih Mang, beberapa analisa Mamang saya juga harus objektif. Memang ada beberapa kesalahan STY yang memang sangat fatal, yang mungkin menjadi salah satu faktor ataupun kategori STY dipecat sama PSSI. Saya juga harus objektif juga bahwa STY prestasinya lumayan Mang. Itu. Tapi menurut Mamang, kira-kira siapa nih Mang pengganti pelatih STY atau pengganti pelatih timnas kita Mang, yang menurut Mamang pantas dan cocok untuk melatih timnas kita supaya kita bisa lolos di Piala Dunia? Gimana Mang? Siapa Mang menurut Mamang? Kasih jawaban yang A1 Mang. Nah, ini yang bikin Mamang pusing. Siapa yang cocok? Pusingnya tuh sebenarnya bukan pusing siapa yang cocok ya, tetapi yang saya pusing ini tuh yang info A1 yang Mamang dapat, kemungkinan besar yang akan menggantikan STY itu si saha ngaranna teh? Patrick Kluivert, Dukating Patrick babaturan si SpongeBob. Patrick Kluivert, aduh, di situ saya pusingnya. Memang kalau menurut Mamang ya lebih cocok yang melatih pemain timnas. Ya memang berhubung pemain kita rata-rata keturunan dari Belanda juga dan sudah terbiasa dengan alam dan juga mindset pola permainan tim Orange Belanda, yang yaitu dengan strategi total football, dengan filosofi total footballnya. Ya yang paling cocok memang harus pelatih dari Belanda juga yang benar-benar memahami pemain-pemainnya, yang
bermain mereka juga tahu bahwa pemain kita tuh ada yang bermain di Eropa, ada yang bermain khususnya di negaranya pelatih negaranya Belanda itu sendiri. Sok belibet mamang lamun ngomong Belanda teh. Nah, cuman ini yang bikin mamang pusing. Kalau menurut mamang, kalau memang STY harus diganti, di sini yang mamang kadang nggak setuju STY diganti, tapi setuju diganti. Nggak setuju diganti itu begini, kalau seumpamanya memang STY harus diganti, paling tidak yang menggantikan itu adalah harus benar-benar hasilnya itu adalah positif atau harus berhasil, harus berprestasi, atau artinya ketika yang menggantikan STY ini benar-benar membuahkan hasil. Jadi kita nggak bicara proses lagi, karena proses jangan alasan lagi untuk ini kan proses, nggak ada alasan, karena proses sudah lewat, sudah dilakuin sama STY. Nah sekarang tinggal menunjukkan hasil lolos atau enggaknya gitu. Nah mamang berharap kita nggak main-main lagi pilih pelatih. Kalau bisa kita jangan pilih pelatih yang mediocre, cari pelatih yang benar-benar yang memang sudah berprestasi, yang apalagi punya prestasi menangani timnas sebuah negara di dunia. Itu kan banyak pelatih-pelatih yang punya prestasi yang bagus. Gus Hiding mungkin udah tua kali ya, ada Louis van Gaal, ya memang mahal mungkin, tapi memang berharap banget Louis van Gaal Louis van Gaal yang gantiin STY itu memang berharap. Atau Giovanni Broncos. Nah, Giovanni Broncos itu kan orang Maluku, keturunan Maluku kene si Giovanni teh gitu. Itu masih muda, bagus. Terus sadei banyak lah pelatih Belanda. Kalau memang nggak ada lagi pelatih Itali Massimiliano Allegri, terus sadei tah Mourinho meureun atau ya Mang Sotoy. Emang mamang melatih bola juga, Mang? Hah? Mamang pelatih burung. lain pelatih bola, pelatih burung mamang mah. Udah jelma. Jadi gitu. Mamang pusing itu di situ. Kenapa harus si Patrick? Kurang setuju saya mah kalau Patrick yang gantiin STY. Saya mah lebih setuju Louis van Gaal. Karena kita kepengen yang ngegantiin ini bisa bener-bener, walaupun nggak ngejamin, tapi paling tidak kita tenang gitu. Karena sudah terbukti Louis van Gaal berapa kali dan prestasinya lumayan. Kalau Patrick Kluivert di Turki aja cuma ngelatih 6 bulan disuruh pulang gitu. Ya mudah-mudahan lah kalau memang ternyata memang harus si Patrick Kluivert, kalau mungkin katanya Louis van Gaal kemahalan dan juga katanya udah umur ya, katanya juga suka sakit-sakitan. Mudah-mudahan nanti direktur tekniknya jadi si Louis van Gaal. Kemungkinan itu yang info A1 mamang dapat. Mudah-mudahan jadi paling tidak si Patrick ini nggak jumawa ataupun nggak ngerasa arogan. Ada yang ngingetin seniornya yaitu si Louis van Gaal supaya mudah-mudahan itu kalau beneran ya insya Allah apik eta permainan kita nanti, permainan timnas kita bakal bagus lah insya Allah begitu. Tapi ya itu sementara info A1 ya memang terima, katanya si Patrick Kluivert kira-kira nanti tanggal 11 ya katanya datang ya. Ya kurang lebih 90% lah informasinya. A1 Patrick Kluivert begitu. Emang kenapa harus pelatih dari Belanda, Mang? Kan pelatih Indonesia juga kan banyak, Mang, yang bisa. Atau mungkin yang sekarang
lagi melatih timnas Indonesia yang di usia 20, siapa tuh, Indra Safri juga bagus Mang, bisa gantiin STY, dan dia juga kan udah hafal pemain-pemain timnas kita, sedikit banyaknya juga udah tahu. Kenapa harus dari Belanda Mang? Ya memang sih jujur saya juga akuin bahwa memang kemarin ini sama STY ini banyak kekurangannya juga. Salah satunya ya STY kenapa sih ya udah mau 5 tahun ini, selama 5 tahun itu nggak mau belajar bahasa Indonesia gitu ya, selalu pakai translate terus atau penerjemah terus gitu. Jadi si pemain juga bingung gitu. Jadi si STY ini punya 2 penerjemah, yang satu penerjemah bahasa Indonesia, bener nggak Mang? Yang satu lagi penerjemah bahasa Inggris. Iya itu salah satunya kekurangannya STY. Jadi kesulitannya di situ, bahasa. Jadi komunikasi teh antar pemain sama pelatih kadang-kadang suka nggak sinkron. Orang pelatih nyuruh ambilin kerupuk, pemain malah nganterin sendal, jadi liar. Terus juga apalagi ya, memang cocoknya sama pelatih dari Belanda, karena mungkin secara komunikasi ya pastinya ya mereka lebih paham. Jadi si pemain juga seumpamanya mereka kesel ngegerutu ngomong pakai bahasa Belanda, nggak bakal bisa ngomong karena lo ngomong apa lo, gue tahu nih gitu. Terus juga ya paling cuman beda bahasa cuma 2 doang kan, Inggris. Pemain timnas kita juga kan udah paham bahasa Inggris, udah lancar bahasa Inggrisnya gitu. Terus kalau untuk Indra Safri, ya bagus, Indra Safri bagus. Cuman ya kalau menurut Mamang juga Indra Safri masih ya minim strategi juga, sama kayak STY, minim strategi. Mudah kebaca lah strateginya Indra Safri mah kalau kata Mamang gitu. Ya, itulah info A1 yang Mamang terima. Aduh.